Opening gue kayak gitu ya, serem gak sih? Baris oke lah. Oke teman-teman, kali ini gue ada cerita ya. Jadi ceritanya itu gue dapetin dari temen gue yang dia itu joki di salah satu radio. Jadi dia itu joki di situ tuh sendirian. Dia tuh pokoknya mulai manajemen dan sebagainya dia itu sendiri yang urus gitu di stasiun radio itu. Nah dia itu ya lagi ngopi di warung, lagi nongkrong gitu. Terus kebetulan gue juga waktu itu ke warung, dia lagi duduk, gue duduk di situ ngajak ngobrol dia gitu ya. Ya salah basa-basi gitu. Terus gue cerita sama dia tuh, nanya-nanya gitu, ngepoin dia. Namanya itu Iwan ya, Kang Iwan. Jadi dia itu usianya kurang lebih 40 tahun lah. Dan dia itu udah lama emang di situ. Waktu gua kecil aja dia udah kerja di situ ya. Nah, jadi si Kang Iwan ini dia itu dulunya tuh cuman bantu-bantu aja gitu ya dulunya itu. Nah, kesini kan radio tuh peminatnya berkurang. Jadi makin kesini si punyanya itu udah gak mau ngurus gitu, jadi diserahin lah sama si Kang Iwan ini. Nah akhirnya Kang Iwan sendirilah yang urus itu. Gue nanya ke Kang Iwan, Kang berapa tahun sih kerja di sini gitu ngurusin radio ini? Dia bilang udah lebih katanya 20 tahun. Pokoknya dia masih dari bujang gitu sampai sekarang punya anak 3 katanya. Wow kata gue tuh. Terus selama jadi joki di sini, kan sekarang kan di sini tuh Akang kelihatannya sendirian terus ya, kata gue tuh. Ya kelihatannya sendirian katanya gitu. Oh kata gue tuh dalam hati berarti ada temennya gitu. Nah, Kang kira-kira ada nggak sih pengalaman horor gitu yang Akang rasain itu aneh banget gitu? Wah katanya pengalaman horor yang aneh-aneh udah gak kehitung katanya gitu. Buset gue pikir gila gitu sampai gak kehitung saking banyaknya ya. Mungkin karena dia emang udah lama di situ ya. Nah gue tanya lagi, emang siapa yang nemenin? Ya ada katanya gitu. Siapa yang nemenin kata gue gitu ya. Gitu kan gue kan deket rumah sama stasiun radio itu. Gue gak pernah lihat dia ada temennya gitu, kecuali kalau siang gitu kan sekali ada temennya gitu. Tapi selama ini gue gak pernah lihat dia siaran sering ada temennya tiap malam, enggak, sendiri aja. Gue tanya sama siapa sih, sama cewek ya kata gue gitu. Gue laporin lo kata gue gitu. Enggak katanya, yang nemeninnya itu hantu. Anjir gue kaget dengernya. Jadi dia itu katanya hampir tiap malam itu kalau kerja malam, dan emang dia kerjanya siang malam dia sendiri yang urus ya, mau siapa lagi. Dia itu nggak ada temen gitu. Katanya kalau malam itu dia udah biasa katanya sama hal-hal kayak gitu. Terus gue tanya lagi sama dia, apa yang paling unik gitu, kata gue tuh gitu. Katanya dia pernah kejadiannya itu pas dia itu pool ya katanya. Kalau malam minggu itu dia poolnya itu dari jam 8 malam itu ya, dia siaran sampai ke jam 3. Nah di malam minggu itu dia itu nggak sampai jam 3, jam 12 malam tuh dia katanya gak enak badan gitu. Katanya buru-buru dia pulang. Nah pas pulang dia lupa ngematiin pokoknya siarannya tetap jalan ya gitu, mic-nya gak dimatiin, standby aja gitu kan. Kalau dia kata dia tuh kalau dia pulang gitu, si musik itu, si lagu-lagu udah aja di play gitu ya, siaran tetap jalan gitu, cuma ditinggalin. Nah dia pulang katanya ke rumah, rencananya
pagi-pagi dia mau siaran lagi, cuma waktu itu dia gak enak badan. Nah pas dia nyampe ke rumah, di chat sama teman dia tuh yang lagi dengerin radio, katanya, "Wan lagi siaran," katanya gitu sama temannya itu, kata si Kang Iwan ini. Harusnya iya, cuman katanya saya pulang gak enak badan, emang ada apa gitu, kata si Kang Iwan ini ke temennya, balas temennya. Terus temennya balas lagi, "Kok rame," katanya di radio. "Rame apa?" kata si Kang Iwan, tanya lagi. "Itu kayak banyak orang," katanya gitu, "kirain ada acara apa di radio. Kalau misalkan rame tadinya saya mau ke situ," kata si temen si Kang Iwan itu. Si Kang Iwan aneh gitu, "Yang bener," katanya gitu, "perasaan udah dimatiin mic-nya," katanya gitu. "Coba deh nyalain radio," katanya gitu, "dengerin." Nah si Kang Iwan dengerin, iya katanya kedengeran ada suara kayak orang-orang lagi ngobrol gitu ya, beberapa orang lah, nggak sendirian, beberapa orang, cuma nggak jelas obrolannya itu kayak gimana gitu. Kang Iwan dengerin tuh, ini nggak bakal bener katanya gitu, takut ada maling. Nah terus si Kang Iwan tuh manggil itu ponakannya, 2 motor waktu itu, katanya dia takut maling, takut beneran maling. 2 motor berempat ke stasiun radio. Pas ke stasiun radio, ya lihat semuanya baik-baik aja dan gak ada apa-apa. Nah yang bikin uniknya itu jadi kejadian itu didengerin, ketahuan sama banyak orang. Soalnya lagi orang pada begadang gitu ya, lagi dengerin radio, dan mereka denger gitu, yang lain juga denger suara itu, orang-orang yang ngobrol itu ya. Dan gue perlu jelasin ya biar kebayang juga sama kalian, kalau stasiun radio ini itu bagian dari rumah yang gede. Nah rumah ini yang gue tahu udah 30 tahun lebih itu nggak diisi, udah ditinggalin sama yang punyanya itu di luar kota. Yang ngurus tempat itu cuma si Kang Iwan doang. Si Kang Iwan juga nggak ngurusin rumah, cuma ngurusin stasiun radio itu sendirian. Dan rumah itu udah nggak terawat, pokoknya rumah gede, kaca-kaca besar, jendela-jendela gede, dan bangunan yang udah gak terawat, udah rumput-rumput udah tinggi, dan pokoknya ngeri juga sih, atap-atapnya udah bolong. Banyak juga masyarakat sekitar ya, bahkan teman-teman gua yang orang sini ngelihat kejadian-kejadian aneh gitu, semacam penampakan kayak Miss K, kuntilanak, dan lain-lain. Oke, lanjut cerita nih. Cerita dari teman gua yang ngalamin kejadian mistis itu. Mereka itu kan lagi nongkrong di belakang ya, di belakang rumah itu. Dan rumah itu tuh sekelilingnya itu di pagar benteng tinggi. Dan rumahnya juga tinggi banget bro, 3 tingkat, bayangin aja, 3 tingkat dan semuanya kosong. Banyak kamar-kamar kosong di situ. Mereka lagi nongkrong, teman-teman gue lagi nongkrong, lagi ngudud, lagi ngopi gitu kan, lagi bercanda, wah rame gitu. Tiba-tiba bro, ada yang nyelonong, kayak bayangan putih nyelonong nembus ke dinding. Dan itu bikin teman-teman gue semuanya bubar udah waktu itu juga. Mereka udah tahu, dan itu mereka ngalamin kayak gitu tuh bukan sekali 2 kali katanya. Dan pernah juga mereka juga ngalamin waktu ngeliwet ya, masak nasi gitu rame-rame, makan ngeliwet di luar gitu ya, lagi bersihin daging ayam sama bersihin ikan gitu. Mereka menunya bakar ikan sama bakar ayam. Tiba-tiba ada yang ketawa-ketawa dari atas.
Ya bubar udah, kalau udah kayak gitu bubar udah, akhirnya ngeliwetnya gak jadi. Emang ya, kalau misalkan katanya kalau ada bau-bau anyir tuh suka kepanggil. Dan ada lagi bro ceritanya. Ini ceritanya dari orang yang lagi makan di tempat gua. Nah kan nenek gua tuh jualan nasi, lauk gitu ya, sama bubur ayam di situ. Nah itu jam subuh lah, udah bukan subuh lagi, udah mau pagi, udah terang. Nah dia tuh lagi sarapan di situ, dia ngadepnya ke jalan, ke seberang gitu kan. Jadi jualannya gua tuh rumah gua juga pinggir jalan. Nah dia ngelihatnya ke seberang, ngelihat ke seberang jalan, ngeliatin rumah itu. Dia itu ngelihat ke atas, ke lantai 2. Lantai 2 itu kacanya itu gede banget. Terus si orang yang lagi makan itu bilang ke nenek gua, "Bu," katanya, "cantik ya orang itu yang di dalam, yang punya rumah ini," katanya. "Rambutnya panjang," katanya gitu, "pakai baju merah." Nah nenek gua kaget juga gitu. "Lah," kata nenek gua tuh, "ini nggak ada orang yang ngisi loh di sini," kata nenek gua tuh gitu. Langsung tuh siang lagi makan, langsung dia juga nggak ngerasa kaget, aneh mungkin ya, nggak ada orang tapi dia ngelihat ada sosok cewek di situ, baju merah ya, gaun merah gitu, rambutnya panjang dan katanya cantik. Dah cantik. Dan si orang yang ngelihat itu dia bilang itu dia berdiri di depan jendela dari dalam gitu. Cuman karena emang udah terang jadi kelihatan katanya gitu. Cuma ya tetap aja ya, walaupun cantik ya tetap aja itu Miss K kuntilanak. Dan gua nggak tahu sih itu bener apa enggak, itu nggak tahu supirnya emang lagi ngantuk apa gimana, gua nggak tahu. Yang gua tahu si supirnya waktu itu cerita ya, ada gitu kejadian mobil pick up sampai kebalik, dia banting setir, ngepot langsung kebalik. Untungnya itu kejadian dini hari, ada sekitar jam waktu itu kurang lebih jam 3-4 lah, jam 3-an mungkin ya. Jadi jalanan kosong. Nah waktu itu gue lagi tiduran sampai kedengeran gitu suara ser gitu kan, suara slip gitu. Nah gue bangun, gue lihat, terus orang-orang pada nanyain kenapa gitu ya sampai kayak gini. Itu insiden sendirian, dia sendirian gitu. Nah pas ditanyain ke si supirnya, kata si supirnya tuh dia ngebanting setir soalnya ada yang nyebrang, dan itu sosoknya yang tadi dilihat, yang gaun merah itu. Terus cerita dari orang yang punya rumah di samping rumah itu, di samping stasiun radio itu. Nah dia kan rumahnya tuh tingkat 2, jadi ngelewatin benteng itu, benteng stasiun radio itu, rumah itu, jadi kelihatan gitu. Nah kalau dia lagi di atas gitu, kalau udah maghrib dia sering katanya dia lihat ya kayak sosok yang tadi, cewek rambutnya panjang pakai gaun merah di atas lagi nyisir rambut gitu pakai tangan gitu, bukan nyisir ya, mainin rambut pakai tangan gitu. Dia itu sering lihatnya itu pas udah maghrib katanya, udah gelap-gelap gitulah, baru gelap-gelap kayak gitu. Ngeri banget kan. Gua pribadi ya, gua sendiri, gua pernah masuk ke ruangan itu dulu pas gua ya sama si Kang Iwan ini. Gua masuk ke dalam, waktu itu gua disuruh itu apa nyariin milih batu gitu, waktu zaman batu akik dulu kan. Nah di dalam itu, di atas itu banyak, ada tembok lah, ada tembok yang pakai hiasan batu-batu bagus kayak gitu, batu-batu
bisa bikin buat batu akik itu. Nah gua naik ke situ bareng ke dalam, lihat-lihat, anjir bener bro, kondisinya dingin banget, lembab. Terus gua yang paling gua ngeri itu ya, ada satu ruangan kamar itu kasurnya ditutupin pakai samping, terus ada lampu gantung yang dari entah kayu entah bambu gitu, pokoknya dianyam gitu. Dan gua kebayangnya tuh pas di sampingnya ranjang itu ya, samping kasur itu kaca gede banget anjir. Gua gak bisa lama-lama tuh di dalam situ, gua langsung aja ke atas. Jadi gua nyari batunya tuh di luar, di atas, tapi di luarnya gitu, hiasan dinding gitu. Dan ada lagi cerita tetangga rumah itu juga ya, tetangga stasiun radio itu. Jadi sebagiannya itu ada di kamar-kamar yang jendelanya itu dari luar gitu ya, kelihatan. Kamar-kamar dari luar tuh kelihatan, jadi jendela kamar gitu dari luar tuh, dari dinding tuh berhadapan gitu sama tetangganya, sama rumah samping itu. Nah katanya dia sering ada sosok yang nongol wajahnya dari jendela kamar itu, dan entah itu apa. Kita balik lagi ke cerita si Kang Iwan. Nah si Kang Iwan ini sering banget katanya ngalamin hal-hal yang ganjil gitu, terutama kalau dia nginep di studio gitu ya. Nah dia sering katanya kalau dia tidur di situ di studio itu kayak ada orang yang nemenin dia gitu, seperti kayak dia lagi tidur itu tiba-tiba pintu studio itu buka nutup sendiri. Dan itu gak sekali katanya gitu, kayak orang bolak-balik aja gitu, tapi dia udah cuekin aja lah, biarin aja katanya, selama enggak bikin masalah ataupun hal-hal yang bikin celaka gitu. Nah dia cuekin aja, dia pura-pura tidur aja, pura-pura gak nyadarin hal itu. Terus kayak dia lagi siaran, pulpen itu muter sendiri, ada yang muterin gitu pulpen. Dan itu anggap dia, Kang Iwan itu anggap itu biasa aja, udah biarin aja. Sampai pernah kejadian dia itu lagi siaran, dia buru-buru bikin kopi gitu ya, bikin kopi. Jadi waktu itu emang yang gue tahu itu dapurnya itu agak ke belakang ya. Nah dia nyeduh kopi di belakang, buru-buru lagi balik, dia lupa ketinggalan kopinya, buru-buru balik lagi ke studio siaran lagi. Beberapa menit lah dia mau ngambil lagi kopinya, pas dilihat itu kopinya itu udah tinggal setengahnya. Kata si Kang Iwan, entah dia lupa bikin kopinya nggak sampai penuh, entah ada yang minum. Tapi seingat dia bikin kopi itu udah pas 1 gelas tapi tinggal setengahnya. Dan itu aneh katanya yang bikin si Kang Iwan ngerasa waktu itu serem gitu ya, ngeri banget, sampai dia itu putusin langsung balik aja. Waktu itu dia tuh lagi siaran katanya, kan siaran itu depannya tuh kaca ya, dari ruangan studio ke ruangan depan itu dipisah sama kacanya kurang lebih 2 meter, gede gitu. Nah dia lagi milih lagu gitu, lihat ke komputer, dia kelihatan di depan dia itu ada yang lewat pelan, lewat gitu. Dan sosoknya itu cewek, rambut panjang, baju putih dan kucel. Makanya pas gua tanya si Kang Iwan, Kang kalau siaran tuh sendirian apa ada yang nemenin gitu. Makanya dia jawab, aku tak pernah sendiri.